Shalom, selamat pagi Sobat STI yang dikasih oleh Tuhan. Bersyukur untuk hari ini Tuhan masih menyertai kita. Dan saya rindu mengajak kita sebelum kita mengawali hari ini, kita rindu minta Tuhan boleh menuntun kita melalui kebenaran firman-Nya dan melalui renungan pagi yang saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa meminta tuntunan Tuhan untuk kita dapat mengerti kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, di pagi hari ini Tuhan memberkati kami, Tuhan Engkau masih menyertai kami. Begitu Engkau adalah Allah yang begitu baik kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu, ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, melalui hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah kiranya Engkau urapi, dan biarlah juga setiap firman yang akan kami dengarkan dapat menuntun kami, dapat menguatkan kami. Ini doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat STI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan Desember ini, ya ini adalah merupakan bulan sukacita ya. Setiap hari harusnya kita bersukacita, tapi sepertinya kita lebih bersukacita. Karena di bulan Desember ini, kita boleh memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu hari Natal. Sekalipun kita masih di tengah situasi keadaan yang dimana pandemi masih melanda ya. Kita belum tahu pandemi COVID ini apakah benar-benar sudah tidak ada gitu ya. Tapi kita tetap bersyukur. Nah, namun meskipun di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sukar, kita tetap bersyukur kita boleh merayakan Natal. Dan saya rindu pada pagi hari ini juga boleh membawakan renungan yang berjudul Di balik sukacita Natal ada kisah yang sukar, yang terambil di dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mari saya rindu mengajak kita untuk boleh membaca kebenaran firman Tuhan ini di dalam Injil Matius pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan dengan perikop judul Pembunuhan Anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahui dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikian panjang firman Tuhan. Ya, di balik sukacitanya orang-orang Majus di kala itu, ya, ketika mereka mendengar berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, mereka ingin bertemu dengan rasa syukur mereka dengan sukacitanya mereka. Namun di sisi lain juga ada kisah sukar di mana adanya pembunuhan anak-anak di Bethlehem, di mana di kala itu pemerintahan dipimpin oleh seorang Raja Herodes. Dan masa yang sukar di kala itu menunjukkan betapa buruknya, betapa jahatnya, betapa kejamnya keadaan dunia saat itu. Melalui pemimpin-pemimpin yang ada, termasuk salah satunya adalah Raja Herodes. Dan kalau kita mau melihat dari kebenaran firman Tuhan ini, padahal ini adalah momen di mana Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus ini ada lahir ke dunia. Tapi ternyata oleh karena keadaan-keadaan yang demikianlah, yang sukar, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang percaya kepadanya daripada dosa-dosa ini. Dan kisah ini juga mengingatkan seperti kisah Nabi Musa di kala itu. Nabi Musa dan dipimpin oleh Raja Firaun
bagaimana saat kelahiran Nabi Musa, ya, seorang Raja Firaun juga memerintahkan kepada orang-orang di kala itu bahwa seluruh anak-anak laki-laki harus dibunuh. Tapi oleh pertolongan Tuhan, Nabi Musa dapat diselamatkan. Dan itu juga bukan suatu yang kebetulan. Kita juga mengetahui bahwa Nabi Musa adalah orang yang Allah pilih. Orang yang Allah pilih, orang yang Allah pakai ya untuk kemuliaannya, untuk menyatakan kuasanya. Dan Nabi Musa adalah orang yang Allah pilih untuk memimpin bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel, yang mana adalah bangsa yang Allah juga kasihi. Nah, kisah ini juga demikian. Di dalam Matius pasal 2 ayat 16 ini, di dalam kelahiran Yesus Kristus pun saat dipimpin oleh Raja Herodes pun memerintahkan untuk seluruh, dikatakan di situ, anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah untuk dibunuh gitu. Termasuklah saat itu Herodes menginginkan bayi Yesus juga harus dibunuh. Tapi tidak dengan berbeda dengan kisah Musa. Allah juga menolong melalui kisah yang sukar ini. Dan melalui kisah yang sukar ini, kalau kita bertanya, ternyata Allah mengizinkan ini boleh terjadi. Tentu Allah punya alasan. Mengapa situasi atau masalah yang sukar ini boleh terjadi di tengah-tengah, harusnya ada sukacita saja di sana. Nah, ternyata yang pertama, ini mau menunjukkan bahwa firman Allah digenapi di ayat yang ke-17. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Ternyata ini sudah dinubuatkan dari jauh hari, istilahnya begitu ya. Ini kejadian ini itu berarti pun kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita juga sudah dinubuatkan dan itu telah digenapi. Yang kedua adalah melalui masalah yang sukar ini, Allah juga mau menunjukkan bahwa pertolongan Allah itu ada. Di ayat yang selanjutnya, di Matius pasal 2 ayat yang ke-19 sampai ke-23, di situ menceritakan bagaimana Allah mengirimkan malaikat Tuhan untuk mengirimkan pesan kepada Yusuf, yaitu ayah Yesus. Nah, melaluinya lah sang bayi Yesus ini diselamatkan. Yesus yang adalah juru selamat kita, yang di bulan ini kita memperingati hari kelahirannya. Dan oleh karenanya juga, ya, melalui kelahirannya ini hingga pengorbanannya, kita diselamatkan. Nah, saudara-saudara, di momen Natal ini pun mungkin kita menghendaki bahwa ya harusnya kita bersuka cita, tapi mungkin keadaan dan situasi ya mengarahkan kita kepada hal yang lain ya. Saya tidak tahu, masing-masing kita mungkin punya masa yang sukar gitu di dalam keluarga kita, ya di dalam setiap pekerjaan kita, bahkan untuk kita mau merayakan Natal di bulan ini. Tapi melalui kisah yang sukar ini, ya di balik sukacita Natal ada kisah yang sukar ini mau mengingatkan kita bahwa ya sekalipun ada kisah yang sukar, tapi Tuhan tetap menolong dan Tuhan melalui inilah Tuhan menggenapi setiap firman-Nya. Dan biarlah momen Natal di tahun ini membuat kita tetap bersuka cita, dan biarlah momen Natal di tahun ini terus membuat kita dapat merasakan pertolongan Tuhan, dan terlebih Yesus boleh terus ada di dalam hati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami sadar betul Tuhan, dikala kami merasakan masa yang sukar, di momen-momen Natal ini Bapa, kami rindu boleh merasakan sukacita, baik bersama keluarga, orang-orang yang kami kasihi. Tapi mungkin kami terbatas ya Bapa, terbatas oleh keadaan yang ada. Namun, melalui firman-Mu pada pagi hari ini, di momen Natal ini, mengingatkan kami bahwa pertolongan Tuhan selalu ada. Sekalipun kami, Tuhan, Engkau izinkan boleh berada di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kiranya sukacita Natal
Natal yang sesungguhnya boleh terus ada di dalam hati kami. Di doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus memberkati.